Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah ramalan penuh misteri yang sejak dulu menjadi tanda tanya besar, yaitu tentang Satrio Piningit. Sosok yang disebut-sebut akan muncul di tengah kekacauan zaman, membawa harapan dan keadilan bagi rakyat. Mari kita simak bersama kisah dan wangsit leluhur yang penuh dengan isyarat dari alam, dari laut yang gelisah, gunung yang bergetar, hingga langit yang membisu. Jangan lupa, sebelum kita mulai, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang bisa mendapatkan manfaat dan hikmah dari kisah ini. Sejak zaman kuno, tanah Jawa telah menyimpan banyak rahasia dalam untayan wangsit dan sabda leluhur. Di antara bisikan gaib yang mengalir dari masa lalu, terdapat sebuah ramalan yang selalu menjadi tanda tanya tentang hadirnya Satrio Piningit, sang pemimpin tersembunyi yang akan muncul di tengah kekacauan dunia. Wangsit ini tidak datang dengan suara lantang, melainkan dalam bentuk perlambang. Gunung yang berguncang melambangkan guncangan zaman. Laut yang bergelora menandakan naik turunnya nasib manusia. Bintang yang redup lalu bersinar kembali menjadi pertanda hadirnya sosok yang selama ini terpendam. Dalam kidung-kidung tua, disebutkan bahwa wangsit tentang Satrio Piningit selalu datang kepada mereka yang hatinya bersih dan pikirannya jernih. Tidak semua orang mampu menangkap bisikan ini, sebab wangsit bagaikan cahaya rembulan yang hanya terlihat jelas oleh mereka yang tidak tertutup oleh kabut hawa nafsu. Konon, wangsit pertama kali muncul pada seorang pertapa tua di puncak gunung. Dalam semedinya yang panjang, ia melihat sosok berpakaian sederhana, wajahnya biasa saja, namun sorot matanya memancarkan cahaya yang mampu menembus kegelapan. Sosok itu membawa tongkat kayu tua dan berjalan di tengah padang tandus, namun di setiap langkahnya tumbuhlah bunga-bunga kehidupan. Pertapa itu pun berbisik dalam hati. Inilah tanda dari yang disembunyikan. Kelak, ia akan datang bukan sebagai raja, melainkan sebagai cahaya yang membangunkan hati rakyatnya. Sejak saat itu, ramalan tentang Satrio Piningit menjadi buah bibir. Para leluhur menurunkan kisah ini dari mulut ke mulut, seakan memberi petunjuk bahwa zaman kelak akan berguncang, dan hanya wangsit inilah yang menjadi harapan terakhir. Wangsit tentang Satrio Piningit tidak hanya terukir di puncak gunung, tetapi juga terdengar dari suara ombak yang tak pernah lelah menghantam pantai. Para nelayan tua yang terbiasa menyepi di lautan sering menyampaikan bahwa di balik riak ombak, ada pertanda yang menyingkap rahasia besar. Konon, pada suatu malam ketika bulan purnama terhalang mendung, seorang nelayan mendengar suara gaib dari tengah samudera. Suara itu bergema seperti lantunan kidung, namun samar terdengar sebagai pesan. Akan datang seorang pemimpin dari kalangan yang tak terduga. Ia bukan dari istana, bukan dari kalangan bangsawan, melainkan dari rakyat biasa. Namun kelak, ia akan menjadi sandaran negeri saat badai melanda. Wangsit ini menegaskan bahwa sang Satrio Piningit akan lahir dari rahim penderitaan rakyat, bukan dari gemerlap kekuasaan. Hidupnya penuh dengan cobaan, diasingkan, disalahpahami, bahkan dianggap tidak berarti. Namun seperti mutiara yang tersimpan di kedalaman lautan, semakin lama semakin berharga, menunggu waktu untuk ditemukan. Para tetua kampung percaya, laut yang gelisah adalah cermin hati manusia. Bila manusia semakin tenggelam dalam keserakahan dan lupa pada keseimbangan, laut akan murka dengan gelombang dan badai. Begitu pula zaman, ketika manusia tak lagi mengenal kebenaran, kekacauan akan merajalela. Namun, wangsit itu juga memberi harapan. Disebutkan bahwa sebelum Satrio Piningit muncul, lautan akan memberikan tanda. Ombak yang biasanya ganas akan tiba-tiba tenang di malam tertentu, seolah seluruh isi samudera tunduk menyambut datangnya sang pemimpin tersembunyi.
ramalan ini menjadi peringatan. Ketika zaman berada di ambang kehancuran, ketika manusia saling memakan sesamanya, ketika kebenaran diputarbalikkan, maka saat itulah Satrio Piningit akan menampakkan jati dirinya. Dan seperti suara laut yang abadi, wangsit ini terus mengalir dari generasi ke generasi, meneguhkan keyakinan bahwa badai sekuat apapun pasti berakhir, dan akan ada sosok yang menenangkan gelisahnya hati rakyat. Selain laut yang gelisah, para leluhur juga menyampaikan wangsit melalui gunung-gunung yang menjulang. Gunung dalam tradisi Jawa bukan hanya sekadar tanah tinggi, tetapi dianggap sebagai penyangga kehidupan, tempat bersemayamnya kekuatan gaib, dan saksi bisu perjalanan manusia. Konon, sebelum hadirnya Satrio Piningit, gunung-gunung akan memberi tanda. Bukan sekadar letusan atau gemuruh bumi, melainkan getaran batin yang dirasakan oleh mereka yang peka. Tanda-tanda itu bukan hanya bencana, tetapi juga sebuah pesan bahwa alam sedang bersiap menyambut perubahan besar. Dalam sebuah babat kuno, disebutkan bahwa seorang resi yang bertapa di lereng Merapi menerima wangsit melalui mimpi. Ia melihat gunung itu bergetar hebat, namun bukan karena magma, melainkan karena sosok cahaya berjalan menuruni puncak, membawa suluh api yang tak padam oleh angin maupun hujan. Wangsit itu berbunyi, gunung akan bergetar, bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membangunkan. Dari rahim bumi yang berguncang, lahirlah pemimpin yang akan menuntun manusia kembali pada keseimbangan. Makna dari ramalan ini dalam kepercayaan para tetua adalah bahwa Satrio Piningit muncul di saat dunia berada pada titik kritis, ketika hukum alam sudah terganggu, ketika manusia tidak lagi menghormati tanah yang dipijak. Getaran gunung adalah peringatan keras agar manusia sadar sebelum terlambat. Namun ada pula tafsir lain, gunung yang bergetar melambangkan rakyat yang bangkit dari tidurnya. Mereka yang selama ini diam, sabar, dan tertindas, perlahan mengguncang singgasana para penguasa yang zalim. Dari guncangan rakyat inilah, jalan bagi Satrio Piningit terbuka. Para leluhur percaya, sebelum hadirnya sang satria, akan ada 3 pertanda dari gunung. 1. Asap yang menutupi langit, tanda bahwa kebenaran sedang tertutup oleh kebohongan. 2. Gemuruh yang terdengar jauh hingga ke desa, tanda bahwa perubahan sudah dekat. 3. Tanah yang retak, tanda bahwa zaman lama akan pecah, memberi ruang bagi lahirnya zaman baru. Dan di tengah semua keguncangan itu, sosok Satrio Piningit tetap tenang, ibarat batu karang di tengah gempa. Ia tidak goyah, sebab ia tahu, getaran hanyalah jalan menuju kebangkitan. Langit selalu menjadi layar besar tempat manusia membaca pertanda. Awan, bintang, bulan, hingga cahaya matahari sering dijadikan simbol dalam ramalan leluhur. Wangsit tentang Satrio Piningit pun tak lepas dari isyarat langit. Konon, sebelum sang satria muncul, langit akan membisu. Tidak ada gemerlap bintang di malam tertentu, bulan tanpa pucat, dan angin seakan terhenti. Kesunyian itu bukan sekadar fenomena alam, melainkan pesan gaib bahwa dunia sedang menahan napas, menunggu sebuah kelahiran besar. Seorang pujangga Jawa pernah menulis dalam seratnya, "Langit sunyi, bumi terdiam, manusia gelisah. Dari diam itulah cahaya suci lahir, menyingkap tirai kegelapan." Makna dari wangsit ini adalah bahwa sebelum kehadiran Satrio Piningit, akan ada masa ketika dunia terasa hampa. Rakyat kehilangan harapan, doa-doa seakan tak lagi sampai ke langit, dan segala usaha manusia tampak sia-sia. Seperti langit yang tak bersuara, keadaan menjadi penuh misteri. Namun, kesunyian itu bukan akhir. Justru di balik langit yang membisu, tersembunyi janji kebangkitan. Ketika manusia benar-benar berada di titik nadir, ketika semua jalan buntu,
Maka saat itulah pintu langit terbuka untuk menurunkan pertolongan. Beberapa tanda langit menurut wangsit para leluhur adalah: 1. Gerhana yang datang berulang, sebagai simbol tertutupnya kebenaran namun juga pertanda akan lahirnya cahaya baru. 2. Pelangi yang muncul bukan pada musimnya, tanda bahwa rahmat akan datang di saat manusia tak menduga. 3. Bintang jatuh berturut-turut, tanda bahwa zaman lama runtuh, membuka jalan bagi zaman baru. Para sesepuh mengatakan, langit yang membisu sebenarnya sedang menuntun manusia untuk lebih banyak menengok ke dalam diri. Saat langit diam, manusia diajak untuk mendengar suara hatinya. Sebab di sanalah petunjuk sejati berada, dan di sanalah pula Satrio Piningit bersemayam sebelum menampakkan diri. Maka, kesunyian langit adalah ujian kesabaran. Hanya mereka yang bertahan dan tetap percaya yang akan mampu menyambut hadirnya sang pemimpin tersembunyi. Segala wangsit tentang gunung, laut, dan langit hanyalah potongan-potongan tanda yang mengarah pada satu peristiwa, kedatangan Satrio Piningit. Leluhur selalu menegaskan bahwa kemunculan sang satria bukanlah sekadar mitos, melainkan bagian dari takdir zaman. Dalam sabda tua disebutkan, ia akan datang bukan ketika rakyat bersorak, tetapi ketika rakyat menangis. Ia akan lahir bukan dari pujian, tetapi dari caci maki. Namun ketika ia berdiri, seluruh jagat akan tahu siapa yang sebenarnya ditunggu. Kedatangannya sering digambarkan penuh misteri. Tidak ada yang tahu pasti dari mana ia muncul. Ada yang percaya ia berasal dari desa terpencil, hidup sederhana sebagai orang biasa. Ada pula yang yakin ia pernah terasing, diuji dalam kesendirian agar hatinya ditempa baja. Apapun tafsirnya, satu hal diyakini sama, ia muncul pada saat zaman gelap mencapai puncaknya. Wangsit kedatangannya ditandai oleh 3 hal. 1. Rakyat bersatu karena penderitaan, bukan karena kekuasaan. 2. Penguasa kehilangan wibawa, sehingga keadilan runtuh. 3. Tanda alam muncul beriringan, dari gunung, laut, hingga langit. Saat semua itu terjadi, maka sosok yang selama ini tersembunyi akan bangkit. Ia tidak akan datang dengan pasukan besar atau kemewahan, melainkan dengan kekuatan batin dan cahaya kebenaran. Kehadirannya membawa keadilan bagi yang tertindas, keberanian bagi yang lemah, dan harapan bagi mereka yang putus asa. Leluhur menamainya Satrio Piningit, satria yang disembunyikan, dilindungi oleh takdir hingga saat yang tepat. Dan ketika ia muncul, seluruh rahasia wangsit akan menemukan jawabannya. Maka, misteri ini bukanlah sekadar cerita lama. Ia adalah pengingat bahwa setiap zaman punya ujian, dan selalu ada penolong yang dipersiapkan. Pertanyaannya hanyalah, apakah manusia siap menyambutnya?